Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat berponsel melakukan ibadah untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dan untuk mendapatkan inspirasi baru. Bapak Ibu, yang menjadi tema sharing kita pada saat ini adalah menghormati kasih setia Tuhan. Menghormati kasih setia Tuhan. Pertanyaan kepada kita saat ini adalah bagaimana cara kita menghormati kasih setia Tuhan? Bagaimana cara kita menghormati kasih setia Tuhan? Sebelum kita diskusikan sejenak, Bapak Ibu merenungkannya, saya mau bertanya, mengingatkan kembali tentang sharing kita minggu lalu, menghilangkan akar pahit. Saya mau bertanya kepada kita semua, apakah bukti bahwa saudara tidak menyimpan dendam atau amarah mengakibatkan kepahitan? Apakah bukti bahwasanya saudara tidak memiliki dendam atau akar pahit? Buktinya adalah saya tidak mempunyai musuh. Saya tidak membenci siapapun, meskipun saya tahu ada yang kurang suka dengan saya, dan pasti setiap manusia mempunyai masalah. Apakah itu masalah dari dirinya, dari keluarganya, dari sahabatnya? Tetapi sebagai pendeta atau sebagai anak Tuhan, saya mengampuni setiap orang, memahami setiap permasalahan, dan ikhlas dalam setiap masalah. Karena aku tahu dengan mengampuni, aku menjadi anak Tuhan. Dengan tidak mengingat-ingat masalah, aku bisa meneladani Tuhan yang mengampuni orang, yang menyalibkan dia. Karena itu, sampai saat ini, saya tidak mempunyai akar pahit. Karena saya menganggap semua peristiwa yang sudah terjadi adalah proses membentuk saya menjadi pendeta, menjadi pribadi, menjadi anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Puji Tuhan, permasalahan menguatkan saya, memproses saya menjadi pendeta pribadi seperti saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana cara kita menghormati kasih setia Tuhan? Cara saya menghormati kasih setia Tuhan adalah dengan saya mendengar, merenungkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, saya menghormati Tuhan dengan cara saya mau mendengar, merenungkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Karena yang saya tahu, yang berbahagia ialah dia yang mendengar, merenungkan firman Tuhan. Merefleksikan firman Tuhan, salah satunya diantaranya adalah lewat pengampunan, mengasihi sesama, datang beribadah kepada Tuhan, berdoa, dan mengasihi sahabat kita, saudara kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa kita perlu mengasihi dan berteman dengan musuh? Saya tahu ketika musuh dan yang membenci saya berdoa untuk saya, maka doanya itu akan didengarkan oleh Tuhan. Jadi saya senang sekali dalam hidup ini ada perbedaan pendapat, karena itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih hebat. Ada yang mengawasi kita, ada yang memantau kita, sehingga kita lebih berhati-hati. Namun bagaimana firman Tuhan yang mengingatkan kita, mengajak kita, mengajari kita
dari Yesaya 49 ayat 8, 9 sampai ayat 10. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik, matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun umatnya ke dekat sumber-sumber air. Dan saudara-saudara dapat bersaksi bagaimana saudara dapat mengasihi kasih setia Tuhan. Ada yang menjawab, melakukan perkataan Allah, rajin ke gereja setiap hari Minggu. Meskipun ada urusan dan kesibukan hari Minggu, diabaikan supaya hadir ke gereja. Di gereja menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Artinya tidak sisa-sisa, tetapi sudah dipersiapkan dari malam hari, memberikan, mempersiapkan, menyisihkan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian ada yang menjawab, aku mengasihi setiap orang, meskipun dia membenci saya, tetapi saya mengasihi dia. Meskipun dia tidak mencakapi saya, tapi saya mencakapi dia demi pernyataan kasih terhadap sesama untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada juga yang bersaksi, di tengah-tengah keluarga saya berusaha menjadi orang yang terbaik, selalu mengalah, selalu merendahkan hati, mengedepankan orang, dan memuji kebaikan keluarga, sehingga saya boleh menjadi bahagian keluarga, dan saya juga boleh menjadi berkat memotivasi keluarga. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang bisa diberikan setiap jemaat yang hadir, bagaimana mereka menyaksikan, menghormati kasih setia Tuhan, mungkin dengan mengucap syukur, dengan berdoa, dengan taat, setia, dan jujur kepada Allah. Banyak lagi pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan, cara menghormati kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari Yesaya 49 ayat 8-10 tadi, karena bangsa Israel tidak menghormati Allah, melakukan perintah Allah, tetapi mereka melakukan perintah iblis, maka mereka siogianya menyembah Allah, tetapi mereka menyembah dewa-dewi, menyembah patung, dan karena itu mereka ditahan, diperbudak di kota Babel. Dan karena itu Bapak Ibu, setiap orang yang di kurungan, setiap orang yang dipenjarakan, yang diharapkannya adalah satu: kelepasan dari penjara, diselamatkan dari penjara, dibebaskan dari penjara. Di dalam penjara mereka dalam situasi kegelapan. Kalau orang di dalam gelap, yang dibutuhkan adalah terang. Terang sesungguhnya adalah Allah. Dan karena itu Allah tahu bahwasanya bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan, dan karena itu bangsa Israel melakukan semena-mena dia. Tapi Bapak Ibu boleh enggak berpikir kalau Allah tidak berkenan dengan kita, tidak berkenan dengan perkataan dan perbuatan kita, apa jadinya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Tetapi Allah tetap di dalam kasih setia penyertaan dan pertolongannya. Tetapi janganlah kiranya semena-mena,
sesuka hati terhadap kasih setia Allah, karena ada kalanya Allah mengizinkan bangsa itu di pembuangan, ditawan. Tetapi Allah tidak pernah melupakan, sama seperti ibu tidak pernah melupakan, kalaupun pernah, tetapi Allah tidak pernah melupakan umatnya, tetapi Allah memulihkan keadaan Israel, memulihkan keadaan Sion. Dikatanya, berfirmanlah Allah, pada waktu itu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Firman Allah, kalau Allah berkenan kepada bangsa Israel, kepada setiap orang, maka Allah akan menjawab. Dan ketika ada jawaban itu, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan terjawab, terkabulkan oleh Allah. Bukankah yang itu kita inginkan? Tetapi caranya adalah perkenan, ya, keinginan daripada Tuhan. Ayat 9 dikatakan, setiap orang yang terkurung keluarlah, dan setiap orang yang gelap teranglah. Dalam arti Allah membebaskan umatnya, dan mereka di perjalanan seperti domba yang selalu ada rumput. Bahkan di pegunungan sekalipun yang siogianya tidak tumbuh rumput-rumput, tetapi tumbuh di sana adalah sebagai penyertaan Allah terhadap umatnya, terhadap bangsa Israel. Dan di ayat 10 dikatakan, mereka tidak menjadi lapar atau haus, tetapi Allah memberikan makanan manna kepada mereka, dan matahari tidak akan menimpa mereka, sebab Allah memimpin mereka ke dekat mata air yang memberikan minuman kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitulah kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan sampai saat ini kasih setia Tuhan tidak berkesudahan kepada saya dan saudara. Lalu bagaimana Bapak Ibu menyaksikan kasih setia Tuhan, dan bagaimana firman Tuhan yang memberkati saudara? Saudara boleh bersaksi bagaimana firman Tuhan, apa yang bisa menjadi makna rohani bagi kamu tentang firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat 8 sampai 10 tadi. Kalau saya, maknanya adalah Allah mengasihi umatnya senantiasa, Allah mencari, Allah mendampingi, Allah menolong, Allah memberikan pembebasan, Allah memberikan terang, bahkan memberikan makanan, menjauhkan dari segala bentuk kesulitan masalah. Ketika kita memang menyadari kekurangan dan kelemahan, ketika kita memang mau bertobat, ketika mau datang kepada Allah, Allah menerima, Allah memberkati senantiasa. Apa yang akan saudara lakukan untuk menghormati kasih setia Tuhan pada minggu ini? Saya berjanji pada minggu ini saya akan datang ke gereja, saya memuji Tuhan, saya mendengar dan melakukan firman-Nya, saya lebih aktif lagi, dan saya mungkin mengajak teman untuk semakin banyak beribadah. Bahkan saya men-sharekan bahan ponsel ini lewat sermon maupun lewat YouTube ini, bagaimana supaya memang firman ini memberkati sehingga saya dan pendengar boleh menghormati kasih setia Tuhan, karena Tuhan tidak mau kita menduakan Dia, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu, maka diharapkan kita akan menyembah Dia dan tidak menyembah yang lain. Saat ini sembahlah Tuhan, pujilah Dia, muliakanlah Dia, dan hormatilah Dia, karena sepanjang masa, setiap saat Allah mengasihimu, menolongmu, dan memberkati kehidupanmu dan kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, pekerjaan saya yang tidak mungkin bagi saya dimungkinkan oleh Allah, bahkan yang tidak terlihat oleh mata dan pikiran. Tuhan mewahyukan itu kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Selamat berkonsel Bapak Ibu, dan
minggu depan kita juga lebih banyak hadir, ajak teman kita berkonsel, karena di dalam konsel ini kita bebas menseringkan, mendiskusikan, bersaksi tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bahkan kita bisa memohon supaya saudara-saudara seiman kita berdoa untuk kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk pekerjaan kita, bangsa kita.